Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku semua, bagaimana keadaan kalian? Tentunya dalam keadaan sehat, bukan? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran kita hari ini dengan lancar. Adapun materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu materi tentang reproduksi sel atau pembelahan sel. Bagaimana proses pembelahan sel itu terjadi? Apa saja jenis pembelahan sel? Silakan anak saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bab pertama tentang sistem reproduksi manusia pada submateri reproduksi sel dan spermatogenesis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menonton tayangan video pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat pertama mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan tepat dan cermat. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri dari setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan tepat dan cermat. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis dengan tepat dan cermat. Proses reproduksi sel dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada peristiwa pertumbuhan, yaitu pada peristiwa pertambahan tinggi badan manusia, di mana proses pertumbuhan tinggi badan manusia adalah salah satu hasil dari reproduksi sel. Contoh proses reproduksi sel yang lain juga adalah kita jumpai pada proses pertumbuhan kuku yang bertambah panjang dan rambut yang bertambah panjang. Proses reproduksi sel terjadi pada proses pertumbuhan gamet atau sel kelamin, di mana proses reproduksi sel berkaitan dengan sistem reproduksi manusia yang terjadi secara generatif. Reproduksi sel terjadi melalui proses mekanisme pembelahan sel. Adapun beberapa tujuan dari pembelahan sel yaitu diantaranya yang pertama, perbanyakan atau reproduksi sel. Pertumbuhan. Yang ketiga, perbaikan sel-sel yang rusak atau regenerasi. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelahan sel adalah pembentukan sel gamet. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan bahas macam dari reproduksi sel. Macam reproduksi sel yang pertama yaitu pembelahan sel amitosis. Pembelahan sel yang kedua yaitu mitosis. Dan pembelahan sel yang ketiga yaitu meiosis. Baiklah, sekarang kita akan bandingkan jenis-jenis reproduksi sel berikut. Kita bahas secara satu persatu. Nah, baik anak-anakku, pertama kita bahas pembelahan sel secara amitosis atau lebih sering disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel yang berlangsung tanpa melalui fase pembelahan. Maksudnya, kita dapat lihat pada tayangan ilustrasi berikut ini. Jadi, satu sel anak akan mengalami pembelahan secara amitosis, di mana tahap selanjutnya sel anak ini akan mulai melakukan pergerakan untuk membelah. Dilanjutkan dengan akhirnya terpisah dua materi inti selnya. Dan pada tahap akhir terjadi proses pemisahan sitoplasma sel atau cairan sel. Sehingga pada tahap amitosis ini akan dihasilkan dua sel anak, di mana
Dua sel anak yang dihasilkan dari proses pembelahan amitosis akan memiliki sifat yang sama dengan sel induk. Proses pembelahan secara amitosis terjadi pada organisme bersel tunggal atau yang sering disebut dengan monoseluler atau uniseluler. Contoh organisme yang melakukan pembelahan secara amitosis adalah bakteri dan protozoa. Anak-anak, kita lanjutkan pada pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang melalui fase-fase pembelahan. Kita lihat tayangan bagan proses pembelahan secara mitosis. Proses pembelahan mitosis terjadi melalui 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Proses pembelahan secara mitosis yaitu terjadi pada proses pertumbuhan, penutupan luka atau restitusi, dan regenerasi sel atau perbaikan sel-sel yang rusak. Proses pembelahan secara sel secara mitosis yaitu terjadi pada sel tubuh atau sel somatis makhluk hidup bersel banyak. Ingat ya anak-anak, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Jenis pembelahan sel yang ketiga yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang berlangsung 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana proses pembelahan sel secara meiosis merupakan pembelahan reduksi. Artinya, terjadi pengurangan jumlah kromosom pada kromosom sel anak yang dihasilkan. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana proses pembelahan sel secara meiosis, anak-anak dapat melihat bagan pembelahan sel secara meiosis. Pada proses pembelahan sel secara meiosis, apabila anak-anak perhatikan di bagan, yaitu dihasilkan 4 sel anak. Di mana 4 sel anak yang dihasilkan itu tidak sama sifatnya dengan sel induk. Berbeda ya anak-anak dengan pembelahan mitosis tadi. Kalau pada pembelahan mitosis, sifat sel anak yang dihasilkan masih bersifat sama dengan sel induk. Sedangkan pada proses pembelahan sel secara meiosis, sel anak yang dihasilkan tidak sama sifatnya dengan sel induk. Artinya, sel anak mempunyai perangkat kromosom separuh dari sel induk. Atau dalam hal ini, sifat sel anak kromosomnya itu bersifat haploid. Proses pembelahan sel secara meiosis yaitu dapat kita jumpai pada proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Nah, bagaimanakah kaitan antara reproduksi sel dengan sistem reproduksi manusia? Nah, dalam sistem reproduksi manusia yang terjadi secara generatif atau seksual melibatkan sel gamet atau sel kelamin yang diperoleh dari reproduksi sel secara meiosis. Nah, salah satu proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin yaitu terjadi pada proses pembentukan sperma yang dikenal dengan istilah spermatogenesis. Yaitu spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet yang terjadi secara pembelahan meiosis. Nah, adapun proses pembentukan spermatogenesis, anak-anak bisa lihat pada tayangan gambar pada video. Nah, proses spermatogenesis dimulai dari pembentukan spermatogonium, di mana spermatogonium ini kromosomnya bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium akan mengalami pembelahan sehingga membentuk spermatosit primer yang masih
perangkat kromosomnya bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan membentuk spermatosit sekunder, di mana pada spermatosit sekunder perangkat kromosomnya yaitu haploid atau N sudah terjadi pengurangan jumlah perangkat kromosom. Akhirnya terbentuk spermatid yang mempunyai perangkat kromosom haploid. Pada tahap akhir dari spermatogonium yaitu akan menghasilkan spermatozoa atau sperma matang. Nah, demikianlah proses pemaparan pembelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami materi pembelajaran hari ini, maka Ibu akan memberikan kalian kuis. Nah, anak-anak silakan saksikan tayangan soal berikut ini. Ya, benar sekali anak-anak, jawabannya benar adalah ini. Anak, kesimpulan proses pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama tentang jenis-jenis pembelahan sel. Jenis-jenis pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama, pembelahan amitosis. Yang kedua, pembelahan mitosis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pembelahan meiosis. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari sistem reproduksi pada pria. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om. Dadah!